Halo teman-teman, terima kasih untuk 1000 subscriber dan dukung terus J2 Project 18 menuju 10.000 subscriber agar saya semakin semangat lagi untuk membuat konten yang menarik dan tentu saja bermanfaat. Terima kasih. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya. Di video kali ini, saya akan berbagi tips bagaimana cara membuat artikel ilmiah. Sebelum kita lanjut ke videonya, yuk sama-sama kita bangun channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk menekan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu update info-info menarik seputar channel ini. Terima kasih. Oke teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, kalau di video ini kita akan membahas tips and trick membuat artikel ilmiah. Nah, spesial di video kali ini, di konten J2 Education kali ini, saya akan mengadakan atau membuat konten itu dalam bentuk semi-podcast. Jadi nanti saya akan mengundang satu narasumber yang pastinya kompeten di bidangnya. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol seputar artikel ilmiah sampai dengan nanti kita akan langsung praktek nih teman-teman. Jadi teman-teman yang ada di rumah, yang sekarang sedang tugas akhir, skripsi, dan lain sebagainya, dan ingin membuat artikel ilmiah untuk diterbitkan ke jurnal, kalian saya rekomendasi untuk nonton video ini. Oke, langsung saja kita akan mengundang narasumbernya. Kita akan panggil ya, masih di waiting room nih. Kita langsung admit aja teman-teman. Oke, sudah datang nih. Gimana Pak Bro? Ya. Sudah terdengar suara saya? Ada. Mantap. Oke, tadi kita sudah opening nih Pak Bro nih, jadi teman-teman di rumah udah nggak sabar siap. Narasumbernya. Sebelumnya, boleh perkenalkan dulu Pak Bro, namanya siapa? Nama saya Pak Bro, bisa dipanggil dengan Esron atau bisa dipanggil dengan Golan gitu ya. Nama lengkapnya sebenarnya Esron Ricardo Nenggolan gitu ya. Pasti kalau yang namanya Nenggolan, sudah tahu dari mana ya? Muka saya juga Korea Selatan gitu ya. Mirip ini ya. Bukan Kim Jong Un tapi ya, bukan ya? Bukan. Mirip ini Lee Min Ho gitu ya Pak Bro ya. Iya betul. Oke. Jadi ini namanya Pak Bro Esron nih teman-teman. Pak Bro. Nah, Pak Bro Golan aja Golan. Oh Pak Bro Golan ya. Pak Bro Golan. Pak Bro Golan. Kebetulan Pak Bro Golan ini dulu dosen saya nih teman-teman. Dulu waktu saya masih kuliah. Dosennya beliau 2000 berapa ya? Saya lupa. 16 apa ya? Iya, 2015-16 gitu ya. 15-16 ya. Terus saya jadi asistennya Pak Bro juga pernah ya. Iya, betul. Sekarang jadi, sudah satu profesi gitu ya. Satu profesi ya, iya. Kita satu profesi, satu tempat kerja juga ya Pak Bro. Nah, gimana nih Pak Bro? Kabarnya gimana nih? Kabar baik. Bro Jordi. Baik juga saya. Gimana di rumah keluarga sehat-sehat ya Pak Bro ya? Sehat. Nah, jadi seperti ini teman-teman, karena sekarang kan lagi COVID, juga lagi PSBB lagi ya. Kita tadinya mau ketemuan ya Pak Bro ya? Iya, tapi karena Jakarta rawan, jadi kita pakai Zoom aja ya. Zoom ya. Karena anjuran pemerintah kan kita harus bekerja dari rumah. Ini juga udah bekerja nih dari rumah. Iya betul sekali. Kita ikutin protokol kesehatan aja gitu. Iya. Jadi mungkin kalau misalkan nanti hasilnya kurang maksimal secara video, audio, mohon maklum ya teman-teman ya. Semoga kalian tetap bisa mendapatkan ilmunya dan manfaatnya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Bro, profesi Pak Bro ini sebagai apa sih? Oh gitu ya, oke baik. Untuk sehari-harinya saya profesinya adalah bidang saya sih profesinya di pendidikan gitu ya. Profesi pendidikan, saya ngajar itu di 2 universitas terkemuka di Jakarta gitu ya. Sudah lama dari 2010 gitu ya sampai sekarang, jadi sudah 10 tahun. Selain di 2 kampus itu, saya juga punya usaha sedikit, yaitu kargo gitu ya. Jadi saya juga manajemen
usaha kargo. Selain usaha kargo juga, saya nih yang di layar belakang saya gitu ya, Pak Bro ya. Iya itu. Dari tadi saya penasaran tuh Pak Bro, apaan itu? Iya. Indonesia. Iya betul. Saya jadi pengen mengembangkan ini ke depannya gitu ya. Ini namanya Microsoft Indonesia. Microsoft Indonesia ini adalah saya sedang kembangkan ini sebuah kedepannya menjadi software host gitu ya. Artinya penyedia jasa untuk aplikasi, website dan juga jaringan nantinya gitu. Jadi saya doakan Bro supaya ini lancar gitu aja. Amin, ini sedang amin, saya itu sih sedang saya usahakan supaya lebih baik lagi gitu. Mantap. Jadi penyedia software gitu ya Pak Bro ya? Software betul. Gitu ya? Software host. Mungkin kedepannya juga nanti www.microsoft.com gitu. Waduh. Berarti nanti cek di link deskripsi ya Pak Bro ya? Iya betul. Kita taruh di Microsoft.com. Nah, selain tadi Pak Bro kan sebagai dosen ya, di perguruan tinggi terkemuka di Jakarta bahkan di Indonesia ya. Dan juga betul. Sebagai tadi mungkin bisa disebutnya CEO ya, Pak Owner nih Microsoft tadi ya. Terus kesibukan lainnya ada nggak Pak Bro? Ya kesibukan lainnya paling ya itu saja sih, paling main asuransi juga gitu. Oh, tapi dengar-dengar kayaknya sekarang lagi mau merambah ke content creator nih, bikin YouTube nih Pak Bro. Oh iya betul. Ini mau ngikutin Bro Jordan nih gitu ya. Saya sekarang jadi berguru ke Jordan nih gitu ya. Kalau dulu saya yang mengajarin, sekarang Jordan nih yang ngajarin saya. Karena saya lihat, project ya, P2 project ya. J2 project. J2 project itu luar biasa saya lihat gitu ya. Waduh. Kenapa saya enggak gitu ya. Nah, ingin mencoba nih. Nanti minta diajarin ya, Bro ya. Pasti dong. Kita karena sebagai bentuk apa ya? Saya juga jadi bangga juga sih dulu belajar sama Pak Bro. Sekarang saya bisa sharing apa yang saya punya gitu. Jadi teman-teman nanti bisa juga di subscribe ya YouTube channelnya Pak Bro Golan. Nanti namanya apa tuh Pak Bro? Namanya Esron Ricardo Nenggolan. Nama saya langsung. Nama gitu asli ya. Oke. Nama asli betul. Nanti soalnya kita suka yang asli gitu. Asik. Bukan yang palsu ya. Bukan kaleng-kaleng gitu. Bukan kaleng-kaleng ya. Jadi kontennya apa tuh Pak Bro rencananya di rencananya kedepannya channel saya Esron Ricardo Nenggolan itu kedepannya saya akan memberikan motivasi, tutorial, pendidikan gitu ya, dan juga nanti aktivitas sehari-hari saya nantinya. Cuman itu lebih ke intinya nanti lebih ke motivasi sih sebenarnya, karena saya punya sebuah rencana ke depan akan membuka seperti yayasan lembaga training gitu ya, yang khususnya untuk bagaimana memotivasi anak-anak yang dari SMA ke kuliah gitu ya, atau yang kuliah ingin mencari kerja dan lain sebagainya gitu ya. Jadi rencana ke depan saya itu seperti itu. Nah, karena saya rasa itu hal-hal yang bagus ke depannya gitu ya. Artinya kita memberikan pengalaman kita yang kita rasakan selama ini gitu ya ke orang gitu ya. Jadi menyalurkan apa yang kita sudah rasakan selama ini dan apa yang kita lakukan gitu ya demi kebaikan gitu. Gitu, Bro. Mantap lah. Pokoknya saya no comment, saya speechless, langsung aja di subscribe channelnya Pak Bro Esron. Oke. Ini juga belajar nih. Iya, buat teman-teman tapi yang baru tahu channel saya, jangan lupa juga di subscribe ya. Diklik tombol merahnya biar nanti teman-teman bisa update nih info-info dari YouTube saya. Oke, jadi kita mungkin sedikit perkenalan nih teman-teman. Sekarang langsung aja kita materi tadi Pak Bro. Kita kan di sini mau membahas tips and trick membuat artikel ilmiah nih. Betul. Kita sekarang masuk ke sesi talk show ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Nah, yang sering mungkin keliru ya untuk kita di masyarakat, untuk rekan-rekan mahasiswa bahkan rekan-rekan dosen nih, untuk penyebutan nih Pak Bro nih antara artikel ilmiah dengan jurnal. Nah, sebenarnya itu sama atau beda nih Pak Bro, artikel ilmiah dan jurnal? Mungkin bisa dijelaskan.
Oh gitu. Jadi penyebutannya banyak orang bilang jurnal gitu ya. Saya lagi buat jurnal gitu ya. Iya, Terus iya, saya iya, lagi betul. buat saya lagi buat jurnal nih gitu ya. Terus kalau sudah terbit juga, oh udah terbit jurnal saya gitu ya. Gitu betul ya. Betul, betul. Saya Oh juga gitu. awal-awal seperti itu. Oh gitu. Jadi oke, saya jelaskan sedikit. Oke, artikel ilmiah gitu ya. Artikel berarti artikel itu ringkasan gitu ya, ringkasan dari apa yang sudah pernah kita buat gitu ya. Contoh di sini kita membuat skripsi gitu ya. Membuat skripsi berarti kalau sudah selesai skripsinya atau sudah sidang gitu ya, sudah dinyatakan nilainya misalnya dapat A, B, C, D dan lain sebagainya gitu ya. Berarti kita akan menggunakan yang namanya penerbitan gitu ya. Supaya nanti apa? Atau publish gitu ya, supaya nanti dari tulisan kita itu bisa dibaca orang lain gitu ya. Berarti kita harus publish gitu ya. Nah, di sini istilah itu yang harus kita luruskan. Berarti dari tadi skripsi kita terbitkan ke jurnal gitu ya. Dan yang kita terbitkan itu namanya adalah artikel ilmiah gitu. Nah, sekarang kita bedakan nih, apa sih artikel ilmiah, apa jurnal. Nah, itu sekarang nih yang tadi Bro Jordi minta ya. Oke. Jadi kalau yang namanya artikel ilmiah itu adalah ringkasan atau sesuatu yang sudah disederhanakan dari misal skripsi tadi gitu ya. Yang secara ilmiah gitu ya. Ilmiah itu berarti artinya adalah sesuai dengan keilmuannya gitu ya. Sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki sendiri gitu ya. Tadi contohnya dia itu mengambil misalnya contohnya skripsi mengenai pemrograman gitu ya, atau misalnya membuat sebuah aplikasi gitu. Berarti ilmunya adalah ilmu teknologi gitu kan. Berarti dia menerbitkan artikel ilmiahnya nanti di jurnal gitu ya. Nah, setelah nanti dia modifikasi dari skripsinya yang misalnya 100 halaman gitu ya, menjadi dipersempit menjadi ringkasan sampai bisa 5 sampai 10 halaman. Kalau artikel itu segitu gitu ya, 5 sampai 10 atau 12 halaman gitu. Oke. Bagaimana membuat yang 100 halaman tadi menjadi 5 sampai 10 halaman. Nah, ini yang disebut dengan artikel tadi. Ini yang kita pelajari nanti ya. Trik-triknya ya. Nanti ini kita akan bahas nih di sini. Betul. Jadi tadi saya katakan bagaimana dari skripsi tadi yang 100 halaman menjadi 5 sampai 10 halaman, itulah yang disebut dengan artikel ilmiah. Ilmiah. Oke. Nah, artikel ilmiahnya sudah jadi, berarti ini nanti kita publish. Gitu ya. Atau kita serahkan. Kemana nih kita serahkan? Ya ke redaktur. Gitu ya, ke penerbit gitu ya. Penerbitnya apa nih? Dalam bentuk jurnal gitu ya. Jadi jurnal ini adalah kumpulan dari artikel-artikel ilmiah yang sudah terbit secara berkala gitu. Gitu ya. Jadi di dalam jurnal itu ada banyak artikel ilmiah dengan tadi penerbitannya secara berkala. Misal contoh, jurnal itu biasanya di sebuah misalnya redaktur atau redaksi gitu ya, itu ada penerbitannya bisa 2 kali dalam setahun atau 3 kali gitu ya, itu edisinya gitu. Berarti nanti kalau misal kita di edisi misalnya edisi pertama gitu ya, berarti nanti di edisi pertama ini ada beberapa artikel ilmiah gitu, ada bisa 5 atau 10 gitu ya. Jadi intinya adalah jurnal itu adalah kumpulan dari beberapa artikel ilmiah yang sudah publish. Gitu di bro. Internet ya. Iya di internet nanti. Jadi bisa di kalau sudah berbentuk OJS, online journal system, atau dalam bentuk sudah online gitu ya, itu sudah di internet bisa dilihat. Tapi kalau dia masih print gitu ya, itu nanti berarti dicetak gitu ya. Karena masih banyak beberapa artikel masih dicetak gitu. Jadi masih ISSN-nya masih P gitu, print gitu ya. Kalau udah online berarti dia E gitu ya. ISSN ya. Iya, ISSN, elektronik ISSN gitu ya. Oke. Gitu, berarti, Bro Jordi. Oke, berarti begitu teman-teman. Jadi sekarang teman-teman udah jangan keliru lagi nih antara artikel ilmiah dengan jurnal ya. Jadi intinya sih kalau saya simpulkan artikel ilmiah itu adalah apa yang kita ringkas dari penelitian yang udah kita lakukan ya, Pak Bro ya. Betul. Nanti hasil karya itu kita terbitkan ke di jurnal. Itu. Jadi jurnal itu tempat untuk nerbitinnya. Jadi sekarang udah jangan bilang lagi saya lagi buat jurnal, tapi saya buat artikel ilmiah gitu, Pak Bro. Artikel ilmiah, betul ya, betul. Nah,
tadi Pak Bro sempat singgung salah satu bahan ya kita membuat artikel ilmiah itu dari skripsi ini. Nah, mungkin ini yang jadi pertanyaan juga teman-teman di luar sana yang lagi nonton video ini, teman-teman mahasiswa, bahkan mungkin teman-teman dosen, apakah satu bahan tadi, contoh skripsi itu hanya bisa untuk jadi satu jurnal, atau kita bisa kembangkan menjadi beberapa jurnal? Mungkin Pak Bro bisa dipilah-pilah, nanti bisa dibagi-bagi gitu ya. Contoh sederhana, Bro Jordi waktu skripsi bikin apa? Kalau saya kebetulan ini perancangan keamanan jaringan. Oke, keamanan jaringan gitu ya, pakai VPN gitu ya. Berarti nanti itu bisa dibuat jadi dua artikel ilmiah. Wow, gitu. Mantap. Oke, gimana tuh Pak? Mungkin gimana tuh caranya tuh? Oh gitu, caranya yang pertama, tadi kan Bro Jordi tadi kan itu skripsinya tentang jaringan gitu ya, membuat jaringan. Betul. Membangun jaringan, iya. Merancang jaringan dengan VPN tadi ya. Iya, betul. Oke. Contoh sederhana, berarti nanti Bro Jordi itu buatkan yang pertama itu mengenai merancangnya gitu ya. Berarti dari prototipenya sampai dia dirancang jadi kan, terus nanti di situ sampai nanti menghasilkan rancangan, betul ya, berarti betul. Rancangan sampai implementasi gak? Enggak ya, hanya rancangan ya. Nah, nanti setelah rancangan, nanti apabila ini dikembangkan, itu artikel keduanya adalah implementasi sekaligus nanti analisa kelayakan gitu ya. Atau misalnya apakah kegunaannya sesuai gitu ya, atau misalnya dari sisi jaringannya sudah sesuai, jadi nanti dibuatkan kuesioner di situ gitu. Nah ini nanti diolah itu menjadi artikel yang kedua gitu. Artikel pertama perancangan, artikel kedua adalah analisa setelah diimplementasikan gitu. Gitu Bro. Jadi ternyata dari satu penelitian lah gitu, anggaplah skripsi tadi atau tugas akhir. Kalau kita tahu gitu ya, ternyata ada triknya Pak Bro ya untuk bikin artikel lagi. Iya, bahkan gitu. Nanti setelah misalnya contoh diterapkan, uji coba lagi ke misalnya contohnya ada pengembangan ke depannya, itu bisa lagi dibuatkan dalam bentuk artikel ilmiah tadi gitu. Walaupun awalnya intinya cuma satu tadi ya. Iya, betul. Oh gitu teman-teman. Jadi tapi nanti topiknya kan ada berbeda tuh dari perancangan. Ya? Implementasi dan juga nanti analisa misalnya contohnya apakah dari sisi kegunaan gitu ya, apakah dari sisi contoh dari sisi user, penggunaan user gitu ya, kenyamanan penggunaan dan lain sebagainya, itu bisa nanti. Jadi ada beberapa yang bisa dipilah-pilah nantinya, bisa menjadi dua artikel atau 3 artikel gitu. Oke, gitu Bro. Objeknya sama ya tadi ya, contoh tadi. Betul, objeknya sama. Jadi gitu teman-teman, ternyata kita jangan cukup puas nih dari satu penelitian riset kita bisa kembangkan lagi ya Pak Bro ya. Meneliti lagi ke depannya lagi gitu. Ya. Gitu. Oke, kayak gini misalnya Bro Jordi itu bukan skripsi, tesisnya kemarin katanya udah lulus gitu ya. Iya. Tesisnya tentang apa nih gitu? Kebetulan tesis saya tentang ini Pak Bro, prediksi student performance e-learning. Tapi fokus saya itu untuk memprediksi kelulusan. Udah dibuatkan dalam bentuk artikel udah? Lagi proses sih. Lagi proses gitu. Berarti ini masih itu berarti hanya untuk satu artikel saja nanti, hanya prediksi saja gitu ya. Baru satu. Oke, sip. Nanti bisa juga sih, nanti itu bisa dipilah-pilah gitu ya. Nanti contoh sederhana di situ menggunakan algoritma apa gitu kan. Gitu. Nah, prediksi nanti bisa juga prediksi dengan algoritma yang lain gitu kan. Iya, itu bisa kita buatkan lagi gitu untuk penelitian selanjutnya gitu. Nah, makanya namanya penelitian itu kita mencari sesuatu yang belum ada, artinya yang baru, terus sesuatu pembaharuan dari yang sebelumnya gitu. Itu namanya penelitian. Makanya bisa dibuatkan berkala terus gitu. Oke, gitu. Bro Jordi. Jadi begitu teman-teman, kita bisa kembangkan lagi. Nah, selanjutnya nih Pak Bro. Setelah tadi kita udah tahu ya apa itu artikel ilmiah, apa itu jurnal, dan ternyata dari satu artikel ilmiah kita bisa kembangkan menjadi beberapa artikel ilmiah untuk diterbitkan lagi.
Nah, biasanya kapan sih sebaiknya kita membuat artikel ilmiah nih Pak Bro? Kapan ya? Kalau kapannya ini sih itu berarti artinya adalah yang namanya artikel ilmiah itu adalah berarti setelah kita membuatkan sesuatu gitu ya. Itu harus wajib kudu kita harus publish lah biar orang tahu juga. Nanti orang tahu juga menjadi ilmu baru buat orang gitu kan. Artinya kalau kita nggak publish ya ilmunya di kita aja ya gitu, orang lain nggak ngerti gitu kan nanti. Jadi artinya ketika kita misalnya contoh sudah selesai skripsi atau tesis seperti tadi Bro Jordi baru kemarin udah lulus gitu ya, nilainya bagus lagi gitu ya, gitu ya. Amin. Itu berarti artinya adalah kapan dibuatnya artikel itu ya setelah selesai melakukan penelitian itu gitu. Berarti langsung ya? Langsung jangan kalau misalnya kita nanti aja tahun depan itu berarti sudah nggak up to date gitu, sudah basi lah gitu. Bisa juga ide penelitian kita itu sudah dipakai sama orang lain ya? Diambil orang, dipakai orang gitu, ya kan? Gitu. Bisa jadi ya. Dan kita udah nggak bisa apa-apa ya, karena dia terbit duluan. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Kapan kita akan membuat artikel ini ya setelah kita selesai melakukan penelitian ya, setelah fix ya Pak Bro ya. Metodenya apa, hasilnya seperti apa dan sebagainya. Ya. Oke, selanjutnya nih Pak Bro, di mana sih kita dapat nerbitin artikel ilmiah? Tadi kan Pak Bro sempat singgung jurnal ya. Jurnal itu apa aja tuh Pak Bro? Oh iya, jurnal itu ada banyak gitu ya, penyedia atau redaksi redakturnya gitu ya. Jurnal itu bisa berbentuk jurnal nasional gitu ya, jurnal internasional gitu ya. Nah di jurnal nasional juga ada, dan jurnal internasional juga ada bagian-bagiannya. Misal jurnal nasional, ada jurnal nasional tidak terakreditasi dan ada yang namanya jurnal terakreditasi gitu ya. Sedangkan jurnal internasional juga ada banyak gitu ya. Jurnal internasional hanya internasional gitu ya, karena dia sudah menggunakan bahasa lain gitu ya, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Ada juga jurnal bereputasi gitu ya, artinya bereputasi ini udah ada kikinya gitu ya, kualitinya, Q1, Q2, Q3, Q4 gitu ya. Nah, ada juga nanti dengan jurnal reputasi lainnya gitu ya. Misal dengan Scopus atau dengan yang lainnya gitu. Itu Mas. Jadi ada banyak jurnal-jurnal ya Pak Bro, dari mulai nasional sampai internasional. Nasional tidak terakreditasi gitu ya, terakreditasi gitu ya. Nah, artinya ada bagian-bagiannya. Jadi semakin dia bagus ya artikel kita semakin diakui gitu. Contoh, kalau kita terbit di jurnal nasional terakreditasi, misal akreditasinya kalau di Indonesia itu namanya Sinta ya. Terakreditasi Sinta 1. Nah, itu sangat susah masuk situ gitu. Itu Sinta 1 itu sama dengan jurnal internasional Scopus gitu. Nah, itu berarti artinya apa? Artinya reputasi artikel ilmiah kita itu bergengsi gitu ya. Artinya bernilai bergengsi. Kalau misalnya yang masih jurnal nasional tidak terakreditasi ya itu terbitnya itu juga agak cepat lah. Tapi kalau yang sudah Q-nya atau kualitasnya tadi Sintanya Sinta 1 atau Sinta 2 itu agak lumayan harus ide-ide yang kreatif ke sana gitu, atau penelitian-penelitian yang jitu lah gitu ke sana gitu. Gitu Bos. Berarti intinya kok tergantung penelitian kita nih Pak Bro ya. Jadi kalau penelitian kita itu ternyata unik, terus belum ada atau mungkin ada tapi beda, itu angka baiknya kita ajuinnya ke jurnal yang bereputasi ya. Iya, terakreditasi bisa nasional terakreditasi tadi ya. Karena sayang ya kalau kita betul ke jurnal yang biasa aja. Bahkan kalau yang saya tahu itu ada jurnal-jurnal yang predator ya Pak Bro ya. Iya betul, ada yang predator yang bayar terbit gitu. Itu janganlah gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman, itu kita bisa terbitkan di beberapa jurnal dari mulai yang nasional, internasional, terakreditasi dan bereputasi. Mungkin untuk lebih lengkapnya nanti gimana? Mungkin nanti kita akan bikin konten lain nih Pak Bro ya. Membahas hal itu ya. Betul. Mungkin nanti tentang boleh. Mungkin nanti di channelnya Pak Bro Esron nih.
Boleh Mungkin di channel saya Nanti Esron kita Ricardo Nenggolan. Gitu. kita bahas misalkan tips nanti masuk ke jurnal internasional atau bagaimana. Oke, kita lanjut nih Pak Bro ya. Tadi kita udah sempat bahas sedikit sih sebenarnya alasan kenapa kita terbitin jurnal saya lupa lagi nih. Jadi kita udah bahas alasan kenapa kita terbitin artikel ilmiah. Mungkin bisa diceritakan lagi nih, kenapa sih harus diterbitkan artikel ilmiah? Kenapa harus diterbitkan gitu ya? Kenapa harus diterbitkan? Yang pertama tadi sudah saya katakan bahwa kalau kita nggak terbitkan, ya ilmu kita cukup mendet di situ saja gitu ya. Hanya kita aja yang tahu gitu ya. Karena kita nggak publikasikan gitu. Nah, kenapa harus dipublikasikan? Yang pertama adalah artinya penelitian yang kita buat itu kita buatkan ke sebuah wadah. Yang wadah itu nanti orang lain bisa melihat gitu. Atau misalnya adik-adik kelas kita yang masih mahasiswa gitu ya, itu bisa melihat ketika nanti melakukan penelitian gitu. Atau bisa merujuk ke situ gitu ya. Bahkan nanti ketika dirujuk, nanti citasi kita semakin bertambah. Apalagi misalnya nih kayak Bro Jordi nih, jadi dosen gitu ya. Berarti itu sangat perlu gitu ya. Citasi itu sangat perlu. Pengakuan dari artikel kita itu diakui orang dari citasi gitu ya. Kita disitasi. Citasi itu artinya adalah apa yang kita tulis itu dikutip orang di penelitiannya dia gitu. Nah, itu perlu. Apalagi seperti saya atau Bro Jordi nih atau teman-teman yang lain gitu ya. Itu butuh yang namanya pengakuan di situ nantinya. Itu saja mungkin dua hal itu saja. Yang pertama tadi kalau kita nggak publikasi itu berarti ilmu kita hanya di kita saja ya. Tapi kalau ketika kita publikasi itu ilmu kita bisa dirasakan orang lain, bermanfaat buat orang lain dan juga bermanfaat buat kita gitu. Iya betul gitu betul. Ya. Betul. Jadi itu teman-teman alangkah baiknya ya dan sangat direkomendasi banget artikel ilmiah atau penelitian yang sudah kalian lakukan itu dibuat artikel ilmiah dan diterbitkan di jurnal ya. Oke, Pak Bro. Mungkin untuk sesi talk show-nya itu aja nih Pak Bro. Sepertinya teman-teman di rumah udah nggak sabar nih untuk mengetahui bagaimana sih cara membuat artikel ilmiah. Oh gitu ya. Okay. Jadi kita praktek nih ya. Praktek dong Pak Bro. Kan Pak Bro ini kebetulan salah satu mentor saya nih teman-teman. Ketika awal saya kuliah S2, saya bingung apa itu jurnal, apa itu artikel ilmiah, saya sharingnya sama Pak Bro Esron sampai akhirnya penelitian saya terbit, artikel saya terbit. Dan terbitnya kalau nggak salah di ini Pak Bro, yang akreditasi di mana tuh? Sinta 3. Oh Sinta 3 ya, iya, oke lah. Lumayan lah, itu untuk saya yang belum pernah membuat artikel ilmiah kayaknya kebanggaan sendiri ya. Iya, Oke, betul. Pak Bro mungkin itu aja, kita lanjut ke sesi praktek. Artikel ilmiah saya ini bersama teman-teman saya gitu ya. Ini ada Pak Hasta, ini Bro Said Hidayah nih, ya, Marianus juga, Lase gitu ya. Ini teman-teman saya membangun aplikasi manajemen kas berbasis Android gitu ya, untuk membantu pelaku usaha kecil dan menengah. Sebenarnya sini aplikasi sederhana gitu ya, dimana sederhananya adalah hanya ingin mereport dari kas masuk, kas keluar, jadi nanti ada bukti pengeluaran dan nanti di situ ada bisa melihat berapa kas yang ada gitu ya, saldo yang ada gitu. Tapi dia berbasis Android gitu ya, jadi ada aplikasinya, ada tampilannya nantinya. Nah, ini dari hasil penelitian atau dari skripsi, kita coba lihat ya. Di misal contohnya bab, sebelumnya saya jelaskan dulu, ini artikel saya sudah terbit ya di, kalau salah ini kita lihat. Nah di sini lihat Jurnal Pendidikan Informatika dan Sains gitu ya. Ini jurnal namanya karena sudah saya terbitkan di sana gitu ya. Nah. Ini tadi yang saya bilang tadi, Bro Jordi, ini ada yang versi cetak dan ada yang versi elektronik gitu ya tadi ya. Iya, betul. Oke. Ya. Tadi kan kita bahas karena bisa berbasis internet tadi, online ya, artinya OJS tadi. Ketika sudah OJS, dia pakai EISN. Tapi kalau dia masih di print, versinya adalah PISN gitu. Oke. Nah, yang pertama itu adalah
apa sih yang harus kita lakukan gitu ya. Betul. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu template-nya atau kita harus tahu dulu kemana kita akan menerbitkannya gitu Bro Jordi. Berarti kita Jadi harus itu dulu kemana? Ya? Mau jurnalnya jurnal mana ya? Kenapa saya bilang seperti itu? Karena setiap jurnal itu template-nya berbeda-beda gitu, dan isinya itu kontennya itu berbeda-beda gitu. Ada yang hanya ada bahkan yang lebih baik itu hanya 5 halaman cukup gitu. Ada yang minta sampai harus 12 halaman gitu. Ada yang minta hanya 8 halaman gitu. Dan ada yang minta isinya itu nggak perlu teori gitu, langsung saja hasilnya gitu ya. Itu tergantung jurnalnya gitu ya. Jadi nanti misal contohnya buat teman-teman misalnya yang lagi skripsi nih ya, betul ya. Teman-teman kita banyak nih yang lagi skripsi, apalagi mahasiswa saya gitu ya. Yang sudah skripsi diwajibkan untuk publikasi nanti, ya berarti Anda harus cari dulu nih tempatnya di mana nih. Gitu ya. Tempat yang akan diterbitkan artikel ilmiahnya, jurnalnya tadi. Misal nanti ojs.blablabla.com gitu kan. Nah, Anda nanti lihat di sana template-nya gitu ya. Template-nya itu seperti apa gitu. Nah, ini kebetulan saya sudah terbitkan di sini, berarti template-nya seperti ini nantinya. Ada abstrak, ada bahasa Inggris, ada pendahuluan gitu ya. Ada metode, ada hasil pembahasan gitu ya. Oke. Terus ada apa lagi nih? Setelah pembahasan ada simpulan dan ada daftar pustaka. Karena ini nanti setiap template berbeda-beda. Ini kan semuanya satu kolom ya. Satu kolom ke sini. Ada yang 2 kolom, ada yang 3 kolom gitu ya. Bahkan ada yang pakai 2 kolom, ada yang digabung lagi, ada yang kolom 1 gitu. Nah, tergantung template-nya. Itu dulu pastikan dulu nanti kepada teman-teman yang mau nerbitin skripsinya, itu pastikan dulu template dari jurnal tersebut gitu. Itu yang pertama ya, Bro Jordi. Berarti ini ya Pak Bro, template itu simpelnya format lah ya, format penulisannya ya. Betul, kesananya. Iya, karena nanti kalau kita nggak ngikutin format, kita kirim-kirim aja sesuai dengan format kita, itu bakalan di blacklist, ditolak. Blacklist gitu. ya, langsung reject ya, langsung reject iya, ya. Di OJS-nya itu nggak diterima, langsung reject gitu. Walaupun penelitian kita bagus ya, Pak Bro ya. Bagus, tapi jurnalnya nggak sesuai, nggak sesuai dengan template jurnalnya gitu. Oke. Berarti penting. Itu yang pertama, penting itu yang pertama. Selanjutnya nih Pak Bro. Selanjutnya yang kedua, kalau sudah masuk template ya ikutin saja aturan-aturan yang ada di template. Pasti di situ ada aturan-aturannya nanti. Penulisannya seperti apa dan lain sebagainya. Contoh sederhana ya, Bro Jordi, ini maaf nih, ini kan udah terbit nih. Iya. Saya buka dulu contoh template-nya ini ya. Template ada ininya nih, ada aturan-aturan yang ada, betul ya? Sudah kelihatan ya? Bro Jordi udah kelihatan ya? Sudah Pak Bro. Misal contohnya maksimal 15 kata untuk judul. Ya ikutin saja 15 kata gitu. Oke ya. Oke. Times New Roman, spasi 1, nama penulis pertama, aplikasinya di mana, terus abstrak bahasa Indonesia. Ini berapa halaman nih? Ya berapa halaman. Berapa kata nih? 100 sampai 500 kata. Ini yang harus kita ikutin gitu. Ini trik-triknya dulu nih. Nanti baru kita isinya ya, Bro ya. Betul. Ini abstraknya bahasa Inggris ya kan. Berapa kata nih? Nah, sesuaikan dengan yang di sini tadi, sudah ada di sini gitu ya. Nah, pendahulunya apa saja? Nah, ini yang paling penting nih Bro Jordi nih. Ini contoh sederhana ya. Di pendahuluan itu katanya apa? 10 sampai 15% dari seluruh halaman. Gitu. Berarti artinya apa? Pendahuluan itu hanya kalau misalnya ini berapa halaman nih diminta nih. Contoh ini berapa halaman? Contoh di sini sih penjelasan halamannya saya nggak lihat ini harus berapa halaman gitu ya. Cuman di sini kita misalkan ini hanya 10 halaman gitu. Betul. Oke ya. Berarti nanti di pendahuluan ini kalau 10 sampai 15% berarti pendahuluan itu hanya disarankan itu hanya 1 halaman saja gitu. 1 ya. Nah, itu penting. Jadi karena nanti metodenya nanti ada juga di sini, dan di sini dikatakan ada juga berapa persen nih metode itu 10 sampai 15% gitu. Hasil pembahasan berapa persen? Ya, ini tergantung template ya, 40 sampai 60% gitu. Jadi isinya itu jangan melebihi gitu. Simpulan hanya 5 sampai 10%. Berarti simpulan itu bisa
setengah halaman aja, nggak usah terlalu Setengah banyak, halaman. namanya simpulan gitu kan. Nah, gitu. Jadi nanti lihat saja template-nya, dapat pustakanya. Nah, di sini sudah menggunakan seperti apa? Ini sumber bukunya seperti ini, sumber jurnalnya seperti ini, makalah seperti ini ya. Kita atur aja nanti sesuai dengan ini gitu. Gitu Bro Jordi. Jadi triknya adalah yang pertama, template-nya harus di-download tadi, sesuaikan. Harus tahu di mana harus kita terbitkan nanti artikel ilmiah kita. Yang kedua adalah kita harus patuhi aturan-aturan yang ada gitu. Gitu. Oke, mungkin sedikit nambahin nih Bro Islam, tadi kan sempat ada bahas referensi ya. Karena rata-rata kan jurnal-jurnal sekarang itu minimal udah pakai Mendeley ya, Pak Bro. Oh iya betul, Mendeley bisa. Nah, buat teman-teman nih yang masih bingung apa itu Mendeley, cara menggunakannya bisa tonton video saya yang ada di atas nih. Yang saya rekomendasikan langsung ditonton aja. Lanjut Mantap dah. Pak Bro. Karena saya juga ada bikin tutorial tuh Pak Bro. Mendeley. Oh gitu ya. Oh mantap. Terus kalau Mendeley saya juga nanti bikin tutorialnya berarti ya. boleh. Dengan versi biar kita saingan ya. Gitu ya. Betul. Boleh. Saingan sehat kita. Saingan sehat itu. Lanjut Pak Bro. Oke, jadi tadi sudah 2 trik yang saya kasih ya. Tadi trik yang pertama tadi tempatnya, yang kedua adalah ikutin aturan gitu ya. Betul. Oke, trik yang ketiga adalah kita harus melihat bentuk-bentuk penulisannya gitu. Kalau aturan tadi kan berapa persen, ini bentuk-bentuk tulisannya karena ada beberapa nih contoh sederhana. Nah ini contoh nih gambar gitu ya. Iya. Ini kan gambar nih, harus ada tulisan gambar 1, nama gambar gitu. Nah ini kita harus ikutin gitu. Ini kalau di bold ya di bold aja gitu, ikutin. Tabel di atas gitu contohnya, ya ikutin seperti ini gitu ya. Kalau misalnya rata-rata beberapa jurnal sih dia nggak ada lagi garis sininya gitu ya. Pinggirnya nggak ada ya. Ini kolom gitu ya. Dia hanya baris saja row gitu. Nah, ikutin gitu aja gitu. Jadi gitu. Jadi supaya nanti apa? Supaya dari sisi tulisan sudah rapi gitu ya. Artinya nanti Anda direview hanya dari sisi konten saja gitu. Kalau dari sisi tulisan sudah oke gitu, udah lolos lah gitu. Nanti hanya dari sisi konten atau isinya gitu. Isinya itu apakah sudah ada kebaruan atau sudah sesuai atau bagaimana nih gitu. Atau hanya sekedar saja gitu ya. Nah, itu nanti baru setelah direview nanti akan diberikan hasilnya oleh mereka gitu ya. Jadi trik ketiga tadi apa? Teknik penulisan ya. Teknik tulisan harus kita ikutin gitu ya. Oke, itu Bro. Sekarang langsung saja masuk kali ya. Iya, masuk ke biar ada gambaran nih. Biar ada gambaran. Contoh sederhana, kita membuat abstrak gitu ya. Nah, sebenarnya abstrak kan sebelumnya sudah kita buat gitu ya. Sudah kita buat. Misal contohnya di sini. Ini kan abstraknya lumayan banyak nih gitu. Oke ya. Ini dari penulisannya. Ini kalau kita sorot itu sekitar di sini kelihatan 186 ya. Kelihatan ya, Bro Jordi ya? Kelihatan. Nah, yang diminta berapa? Yang diminta adalah tadi hanya 100 sampai 150. Nah, berarti di sini kita harus sesuaikan gitu. Itu trik keempat itu. Penyesuaian gitu. Nah, selain penyesuaian ya kita harus tahu lagi isi dari abstrak itu harus kita tahu bahwa di abstrak itu contoh sederhana harus ada apa? Nah, harus ada misalnya problem atau latar belakang atau masalah yang kita bahas itu apa secara singkat gitu ya. Betul. Selain problem berarti harus ada apa? Tujuan kita melakukan penelitian itu apa gitu ya. Jadi kalau penelitian itu harus ada tujuan, ada goal gitu ya. Itu di abstrak harus ada gitu. Kalau nggak ada goal ya ngapain meneliti gitu ya. Iya betul. Itu kata singkatnya seperti itu. Nah selain daripada itu di abstrak ini poin pertama tadi ada problem atau latar belakang. Yang kedua ada tujuan. Yang ketiga ya metode atau tools yang kita gunakan atau alat yang kita gunakan apa gitu. Jadi itu jelaskan secara singkat saja gitu ya. Setelah tools atau alat berarti nanti hasilnya yang dihasilkan seperti apa. Nah itu nanti buatkan secara singkat gitu. Gitu Bro. Contoh sederhana tadi di sini
Di sini contoh, di sini abstraknya adalah pengelolaan keuangan atau manajemen kas sangatlah diperlukan untuk mendukung kemajuan usaha kecil dan menengah. Di sini beberapa usaha kecil menengah sekarang masih menggunakan cara manual dalam manajemen keuangannya. Nah, ini problemnya apa? Seperti kesalahan perhitungan data keuangan tidak sesuai. Nah, itu gitu. Nah, latar belakang di sini, ya Pak Bro ya. Latar belakang betul. Nah, di sini dengan metode a priori, di sini kan dia berarti masuk ke metode ya atau alat gitu tadi. Di sini dapat membantu pelaku UKM usaha kecil menengah dalam menghitung secara otomatis. Berarti ini tujuannya kan? Betul. Tujuan tadi gitu. Keseluruhan data pemasukan dan pengeluaran dalam satu aplikasi. Nah, di sini dikatakan dan juga dapat menampilkan semua data transaksi yang telah berjalan. Nah, ini ada lagi model ini kan tadi metode, dia menggunakan model pengembangannya metode waterfall gitu ya. Nah, ini. Nah, ini hasilnya yaitu ini. Ketika dia sudah merancang, nanti hasilnya itu adalah dia mengharapkan aplikasi ini dapat diakses pada device Android sehingga ini hasilnya nih. Membantu pelaku usaha kecil menengah dalam menjalankan proses manajemen keuangan sehingga penggunaan kas untuk kebutuhan usaha bisa lebih efisien. Nah, ini nih. Nah, itu berarti hasilnya itu nanti itu gitu. Nah, yang selanjutnya dilihat nanti triknya adalah kata kunci di sini nih. Kata kunci itulah kita cari yang prioritas saja atau yang penting-penting saja gitu. Misal kita tadi judulnya tentang apa nih? Perancangan aplikasi berbasis Android gitu kan. Terus kita menggunakan metode apa tadi? Metode ada a priori gitu ya. Terus ada yang kita buat apa sih sebenarnya? Yang kita buat apa? Manajemen kas gitu ya. Yang intinya aja. Yang kita buat nanti di mana tuh? Manajemen kas itu berlaku di UMKM. Berarti itu kata kuncinya simpel saja gitu. Sesuai dengan inti-intinya Android, a priori tadi metodenya. Manajemen kas berarti aplikasi yang kita buatkan itulah aplikasi manajemen kas dan dibuatkan untuk siapa? UMKM gitu. Udah, itu inti dari kata kunci bro gitu. Itu trik kelima. Berarti ini juga nanti berpengaruh ya Pak Bro ketika kita sudah publish di jurnal, ketika orang mencari kalau kata kunci kita tepat, artikel kita kemungkinan bakal tampil ya. Iya betul. Misal orang mencari a priori ya tampil gitu. Iya, jadi kemungkinan di kita mencari manajemen, betul, manajemen kas itu langsung muncul gitu. Orang cari UKM langsung muncul gitu kan. Nah, berarti nggak asal taruh aja ya Pak Bro ya? Nggak asal taruh. Yang kita pilih yang prioritas atau yang kita bahas inti, lebih inti gitu di situ. Gitu. Itu triknya. Contoh sederhana di template ini ada pendahuluan ya. Pendahuluan berarti sebenarnya di pendahuluan ini isinya lebih ke penjelasan mengenai latar belakang itu ya, latar belakang masalah gitu ya, lingkupnya dan apa yang harus kita lakukan gitu ya. Berarti itu nanti kita singkat dari mana nih? Nah, ini contoh. Kita kan tadi ngambil dari skripsi ini, skripsi kita gitu atau skripsi nanti adik-adik mahasiswa gitu ya. Sudah selesai skripsi. Berarti apa? Pendahuluan ini ambil dari bab 1 gitu. Gitu. Ambil dari bab 1 nanti, tapi kan ketika misalnya kita lihat skripsi kita tadi saya katakan 100 halaman, nggak mungkin 100 halamannya kita masukkan ke situ gitu kan, nanti langsung ditolak gitu. Ini ada latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan, metode penelitian, teknik pengumpulan data, model pengembangan, ini ada banyak nih. Ini bahkan sampai 5 halaman gitu. Ini nggak semuanya kita buat gitu. Di pendahuluan itu ya ini kita ringkas nanti menjadi 1 halaman seperti permintaan template. Hanya 10% tadi. 10-15%. Permintaan template tadi adalah di pendahuluan itu hanya 10-15% gitu. Berarti tadi apa? Berarti di sini kita harus menggunakan nanti meringkas gitu ya. Yang kedua, kalau kita melakukan di pendahuluan ini kita harus gunakan yang namanya parafrase gitu. Nah, untuk parafrase juga nih, kebetulan Pak Bro, saya juga ada satu konten nih. Videonya di atas mengenal kutipan langsung, kutipan nggak langsung. Terus di situ juga saya ada praktek parafrase, mungkin teman-teman bisa tonton ya.
Oke, mantap dah. Jadi Pak Bro nggak usah menjelaskan, nanti mereka nonton aja yang di atas. Oh, nonton aja. Oke, sip. Iya. Kita kembali Jadi ke nanti pokok. Oke, jadi nanti di sini perlu praprasa tadi ya, ditonton saja tadi tuh, udah mantap. Betul. Itu dari Bro Jorde gitu ya. Sudah Jadi disiapkan. apa yang kita sudah buat, kenapa kita perlu praprasa tadi ya? Supaya nanti tidak kedetek plagiarisme ya. Artinya tidak mencontek dari orang. Walaupun nanti kita merasa deskripsi kita itu sudah bahasa kita sendiri, belum tentu juga nanti. Kadang bahasa kita sendiri misalnya bisa juga hampir sama dengan bahasa orang gitu. Nanti berarti nanti dari sekian misalnya tadi 5 halaman tadi ya kita adopsi menjadi 1 halaman ya kita pilih-pilih yang kata-kata yang lebih aktif gitu ya, gitu bro. Jadi kita pilih kalimat atau kata-kata yang lebih aktif yang menjelaskan tentang pendahuluan gitu bos. Nah, di mana pendahuluan ini tadi berisi latar belakang, masalah, rencana pemecahan masalah, tujuan penelitian, rangkuman gitu ya, kajian teoritik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti tadi, misal kita menggunakan pengolahan datanya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Atau dimuat hasil akan harapan akan hasil dan manfaat penelitiannya seperti apa. Nah ini di pendahuluan bos nanti itu dibuatkan ringkasannya. Ingat tadi ringkasannya itulah kita cari yang kalimat-kalimat yang aktif saja gitu, atau kalimat-kalimat yang mendukung kepada beberapa poin yang tadi saya jelaskan di sini gitu. Betul. Jadi contoh sederhana saya buat di sini. Perkembangan dunia usaha baik itu kecil, mikro, menengah di era ini tidak pernah lepas kaitannya dengan kemajuan teknologi, bla 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 gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini kan pendahuluan saya nih, langsung ke Santi Yulianto nih kan, 2016 misalkan bahwa ini bla bla. Kalau kita lihat ke bab 1 tadi, bab 1. Nah, ini kan beda bahasanya. Iya. Gitu. Beda. Jadi ini saya ini kata-kata yang panjang ini itu saya pilih kata-kata yang aktif dan itu saya pilah-pilah mana kira-kira yang mendukung gitu. Dan gitu. tadi ya Pak Jadi, Bro dikuatkan tadi ya dengan penelitian referensi gitu ya. Referensi betul. Jadi nanti di pendahuluan itu penting tuh. Di pendahuluan ini penting harus ada referensi pendukung nih. Jadi kalau latar belakang masalah nggak ada pendukungnya atau katakanlah kita merujuk ke sebuah tulisan orang gitu. Kalau itu nggak ada, ya kurang kuat nanti gitu ya. Gitu bos. Jadi selain kita ada kata-kata kita ya, latar belakang tadi kita juga harus backingin ya Pak Bro ya, di backingin sama statement sama atau pernyataan orang lain gitu. Ya minimal 2 atau 3 gitu di pendahuluan gitu. Gitu. Kalau bisa sih kalau bisa nanti di mana tuh di daftar pustaka ini, kalau bisa di daftar pustaka itu harus misal terdiri dari contoh sederhana. Sebentar ya, saya buka dulu. Dari nanti beberapa buku dan juga beberapa tulisan orang gitu. Jadi nanti kalau bisa ada beberapa buku dan juga tulisan, jangan hanya tulisan artikel ilmiah saja gitu. Kalau bisa ada bukunya juga ada gitu. Buku juga, ya. Jadi dikolaborasikan gitu. Gitu. Contoh seperti ini ada beberapa buku yang saya pakai di sini gitu. Dan ada beberapa artikel ilmiah juga gitu. Gitu. Oke. Kira-kira itu untuk trik berikutnya. Kita lanjut ya. Lanjut Pak Bro Jordi ya. Pendahuluan sudah selesai nih teman-teman. Mungkin betul. diharap teman-teman udah nggak bingung lagi untuk bikin pendahuluan di artikel ilmiah. Selanjutnya apa nih Pak Bro? Metode. Nah ini metode penelitian yang digunakan nih, ya kan? Metode ini berarti nanti itu berisikan contoh sederhana seperti apa, misalnya contohnya rancangan penelitiannya gitu ya. Biasanya kan rancangan penelitian contoh. Saya kan di sini membuat contohnya adalah penelitian teman kita ini membuat tentang misal aplikasi tadi kan, merancang gitu kan. Berarti dia menggunakan perancangan itu dengan apa gitu? Dengan metode apa? Nah, contoh sederhana di sini tadi sudah ada. Dia menggunakan di sini konsep
Nah, nih. Dia menggunakan metode waterfall nih. Gitu ya. Ada tahapan analisis, kebutuhan, tahapan perencanaan sistem, dan perangkat lunak, atau yang berikutnya adalah tahapan implementasi dan pengujian unit, serta integrasi dan pengujian sistem, dan tahapan pengoperasian dan pemeliharaan. Nah, ini ada beberapa tahapan metode. Nah, itu jelaskan aja dan nanti kutip dari sumbernya gitu ya. Gitu. Nah, kenapa perlu sumbernya nih? Karena nanti metode ini metode orang, bukan metode kita. Gitu ya. Kecuali nanti kita menghasilkan sebuah metode, itu nanti itu pas disertasi gitu. Ketika kita disertasi atau S3, itu bisa kita menciptakan sebuah metode atau sebuah algoritma baru gitu ya, atau ilmu baru gitu. Kalau di skripsi atau disertasi itu kita baru menggunakan metode orang bisa gitu ya. Iya. Berarti kita belum menciptakan ya, Pak Bro ya? Belum, nanti menggunakan saja ya. Menggunakan saja atau membandingkan gitu ya. Beberapa metode ya. Oke, itu di metode nih. Jadi intinya adalah ikuti saja apa yang diminta di sini gitu ya. Nah, seperti ini. Untuk penelitian yang menggunakan alat dan bahan, seperti tadi Bung Jordi, skripsinya tadi adalah tentang jaringan gitu ya. Betul ya. Berarti butuh server di sana, betul ya? Butuh. Nah berarti nanti alat dan bahannya seperti apa, spesifikasi bahannya seperti apa, itu dijelaskan di situ gitu. Oke. Gitu ya. Itu metodenya. Berarti Pak Bro kalau misalkan sekiranya tidak pakai, nggak usah ya? Nggak usah gitu, nggak usah. Oke. Itu di metode ya. Jadi nanti apa-apa saja yang digunakan ya masukkan ke situ gitu. Nah, ini sampai kalau di sini sih 10-15%, berarti satu halaman saja cukup gitu. Jangan terlalu panjang juga gitu. Betul. Karena kalau kita lihat di contoh sederhana ini di bab 1. Bab 2 ya. Itu bab 2. Nah, jangan pustaka ini kan banyak nih, ya kan? Oke, sampai 13 halaman, bla 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 nih banyak kita gunakan. Nah, ini nggak mungkin kita masukin semua, gitu kan? Kita pilih yang penting-penting saja yang digunakan di sana. Misal tadi di sana itu ada metode algoritmanya menggunakan a priori tadi ya. A priori ini kita masukkan gitu. Tapi ini nggak semuanya juga gitu kan. Ini kan a priori aja penjelasannya banyak gitu kan. Nggak mungkin kita gunakan. Metode pengujian aplikasi nggak mungkin semuanya juga kita masukkan. Kita pilih aja yang penting-penting saja. Gitu ya. Atau peralatan pendukung. Tadi kan ada peralatan pendukung di sana. Betul. Ya kan? Nggak usah semuanya juga dimasukkan, yang intinya saja gitu bro. Berarti kalau artikel ilmiah itu bukan banyak halaman ya Pak Bro ya, tapi kita lebih menyesuaikan apa yang jurnal minta ya. Iya, contoh sederhana bro ya. Ini kan di bab 2 tadi saya itu di bab 2. Oke. Di bab 2 ini kan contoh sederhana tadi kita menggunakan UML ya kan? Betul ya. Ini kan UML ini coba ini sampai berapa baris nih halaman? Ya sampai ini kan? Ini sampai 441 kata. Ini 1,5 ya. 2 hampir 3 ya, 3 halaman kan? Ya, hampir 3. Cuman ketika di artikel itu saya buat cuman gini aja. Nih saya ini kan. Mana? Nih. Nah, cuman tuh, segini aja. Gitu. Jadi nggak perlu penjabaran yang tadi hampir 3 halaman, ya udah saya buat hanya 3 baris saja gitu. Gitu. Yang penting kita tadi menerapkan apa yang sudah, nggak usah panjang-panjang ya. Intinya aja gitu. Kita menggunakan apa saja nantinya gitu. Gitu. Jadi teman-teman mahasiswa yang sedang skripsi nanti ya jangan langsung semuanya copy paste gitu. Saya sering tuh menemukan mahasiswa tuh mengirimkan artikel ke saya itu kopas-kopas dari skripsinya hampir 20 halaman lah apalah gitu. Gila. Saya bilang harus sesuai aturan gitu. Oh iya, jadi nggak sembarangan ya Pak Bro ya. Nggak sembarangan gitu. Oke, gitu ya, Bro ya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut di metode itu berarti kurang lebih cuman menjelaskan alat apa yang kita gunakan, toolsnya apa, metode toolsnya apa. Jadi nggak usah dimasukin teorinya ya.
Teorinya nggak usah, nggak karena usah, kan? kita kan publikasi gitu kan. Betul. Publikasi nggak perlu teori-teori yang banyak tadi gitu. Oke. Lanjut Pak Bro. Nah, hasil pembahasan ini juga lebih ke inti nih. Inti-inti yang kita buatkan hasilnya seperti apa dan pembahasannya seperti apa gitu. Jadi bedakan antara hasil dan pembahasan gitu. Gitu. Contoh sederhana di sini hasilnya apa? Nah, berarti hasilnya adalah kita membuat tadi aplikasi gitu. Pembahasannya berarti cara membuat aplikasi itu dan hasil dari hasil itu apa yang perlu dibahas nantinya gitu ya. Nah, itu perlu. Contoh sederhana di sini dikatakan bahwa pembahasan dalam artikel bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, pertanyaan penelitian gitu ya. Menunjukkan bagaimana temuan-temuan itu diperoleh gitu ya. Di sini dikatakan jelasnya. Mengaitkan hasil temuan penelitian dengan kajian teori, memunculkan teori-teori yang baru dan memodifikasi teori-teori yang telah ada gitu. Jadi kita buatkan hasilnya apa? Ini contoh lihat nih hasilnya. Hasil itu seperti ini. Bagian hasil merupakan bagian utama artikel hasil penelitian. Proses analisis data seperti perhitungan, statistik, dan proses pengujian hipotesis tidak perlu disajikan. Nah ini. Nih bro. Hasil seperti perhitungan statistik, proses pengujian, hipotesis tidak perlu disajikan. Hasil itu hanya analisis dan finalnya hasil ya? pengujian hipotesis saja yang perlu dilaporkan gitu. Nah, atau misalnya kalau ada tabel atau grafik hasilnya udah itu aja dihasilkan gitu. Jadi gitu. kalau simpelnya kalau kayak kita bikin masakan, bikin menu, kita uji coba berapa menunya nggak usah ya Pak Bro ya? Nggak usah, langsung gambar masakannya aja, hasilnya gini masakannya gitu. aja. Oh, gitu. Iya betul gitu. Jadi itu di hasil. Nanti baru kita bahas kenapa nih jadi masakan gitu. Nah itu di pembahasan nanti. Oke. Berarti Gitu. lebih banyak jadi antara table dan grafik ya. Iya, jadi antara hasil dan pembahasan itu sedikit sebenarnya nyambung gitu ya. Hasilnya ini berarti nanti kenapa muncul hasil seperti ini. Nah, itu yang kita bahas gitu. Oh iya, betul. Tadi ya. Gitu. Mungkin bisa dikasih lihat Pak Bro di jurnalnya. Artikel ilmiahnya yang jadi itu seperti apa? Ini contohnya adalah ini hasilnya gitu ya. Ini hasil dan pembahasan saya berdasarkan analisis permasalahan. Tadi kan dikatakan bahwa hasil itu kan dari menjawab permasalahan gitu kan? Betul. Ya kan? Nah, jadi di sini saya buatkan berdasarkan analisis permasalahan, maka diperlukan dalam aplikasi adalah fitur perhitungan dan informasi saldo secara otomatis. Nah, itu. Jadi lebih ke apa yang dibuat itu gitu. Transaksinya dibagi dua, yaitu transaksi pemasukan dan pengeluaran kas. Nah, jadi ada fiturnya itu. Jadi saya lebih ke fitur hasil nih, ada lihat list kas, input status kas, filter tanggal, ubah tambah keterangan. Jadi nanti ini setelah kita buatkan dalam bentuk use case gini rancangan, nah ini hasilnya nih. Gitu. Okay. Ini tampilan di aplikasinya ya, Bro? Iya. Kayak tadi Bro bilang kalau masakan ya tampilan masakannya udah gitu. Okay. Itu hasil. Nah, baru nanti kita pembahasan. Ini hasil masih hasil, terus kita bahas nih. Nah, ini kenapa dihasilkan seperti itu? Nah, misalnya seperti tadi melakukan pengujian, hasil pengujiannya bla bla bla. Nah, ini. Terus nanti di sini ada lagi. Nah, ini sedikit nih. Dari sini nah, sampai ke sini ini hasil yang didapat dari perancangan aplikasi itu yaitu terciptanya sebuah aplikasi. Nah, ini kita simpulkan di sini. Setelah tadi dapat hasil, ini kita simpulkan. Selanjutnya, nah ini sudah masuk ke ini nih, sudah masuk dari sini ke sini, sudah masuk pembahasan. Pembahasan itu artinya hal-hal yang perlu kita tambahkan gitu ya, sehingga nanti hasilnya itu didukung gitu. Contoh sederhana seperti ini. Oke. Nah, ini pembahasan. Oke.
Nah, tadi kan hasil sudah ditentukan gitu. Iya. Oke ya. Nah, di sini dibahas untuk menjawab permasalahan itu berarti dalam aplikasinya dibuatkan adanya fitur penghitungan informasi saldo secara otomatis pada aplikasi setiap ada input keuangan baru nih, transaksi keuangan bla bla. Pada saat penginputan transaksi keuangan ini. Jadi ini pembahasan itu lebih menjelaskan dari tampilan tadi gitu. Gitu. Nah, nih. Di sini penginputan transaksi keuangan apa nih? Juga ada fitur upload bukti struk rincian dalam bentuk gambar. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tingkat kesalahan penginputan dan nantinya gambar tersebut bisa digunakan untuk validasi penyesuaian apabila ada kesalahan input. Nah, ini. Selain itu pada aplikasi adanya fitur untuk melihat rincian. Jadi kita pembahasan itu ya membahas aplikasi yang ada gitu. Gitu. Nah, ini. Selain itu pada aplikasi adanya fitur untuk melihat rincian pemasukan. Nah, ini nih. Sampai dia nanti di sini strategi keuangan yang penting dan mengetahui secara tepat kondisi kas yang ada atau saldo. Nah, itu. Jadi lebih membahas dari ini tadi nih yang kita sudah ciptakan tadi, tampilan-tampilan tadi, kita lebih bahas lagi gitu. Gitu. Itu pembahasan. Dijelaskan ya Pak Bro ya? Iya, setelah hasil tadi baru kita bahas gitu. Namanya juga kan hasil dan pembahasan gitu. Ya. Di sini kan tulisannya hasil dan pembahasan gitu. Oke. Nah, tapi pembahasannya jangan terlalu panjang-panjang juga gitu. Sederhana-sederhana saja. Nah, ini kan aplikasi manajemen kas berbasis Android ini diuji dengan diadakannya pengujian menggunakan black box testing kan? Nah, sebelumnya di hasil kita udah ada hasil ini, pengujian. Ya kan? Ini hasil. Ini kan saya buat ini hasil tampilan ya kan? Hasil pembangunan aplikasinya. Ini hasil pengujian gitu kan? Betul ya? Betul. Nah, ini tadi kita simpulkan hasilnya tadi apa gitu kan? Nah, setelah hasil baru kita bahas gitu. Itu namanya pembahasan gitu. Nah, di sini. Ini pembahasan hasil pengujian tadi. Gitu. Ini tadi pembahasan aplikasinya. Gitu. Ini kan ada tadi hasil pengujian ya kita bahas juga di sini gitu. Menggunakan black box testing. Nah, ini hasil yang diperoleh dari pengujian apa? Valid gitu. Karena di sini tadi apa? Ini kan valid semua. Tapi ini kan berbentuk table kan? Tapi ini perlu kita bahas gitu. Gitu. Jadi pembahasan itu adalah menjelaskan hasil gitu. Gitu. Nah, biasanya nih Pak Bro, di hasil pembahasan itu kalau di skripsinya kita ambil di bab berapa tuh Pak Bro? Bab 3, bab 4 gitu. Bab 3 pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan di bab 3 bab 4 kan? Gitu. Tergantung dia dia itu skripsinya itu misalnya contoh apakah 5 bab atau 4 bab gitu ya kan? Kalau 4 bab berarti bab 4 biasanya kesimpulan kan? Iya, gitu. Berarti bab 3 ya? Gitu. Bab 3 berarti gitu. Kalau dia 5 bab berarti dia bab 3 bab 4 biasanya gitu. Oke. Gitu. Kita lanjut? Lanjut Pak Bro, ini udah sampai hampir akhir nih. Kesimpulan ini berarti menjelaskan dari apa yang sudah kita dapatkan tadi. Berarti ini lebih ke hasilnya saja, hasil penelitian kita apa gitu. Poin intinya ya? Intinya itu aja. Poin intinya itu aja. Hasilnya apa? Udah buatkan di situ. Kalau berbentuk angka ya berbentuk angka gitu. Kalau misalnya kita melakukan secara kuantitatif gitu ya. Tapi kalau secara kualitatif atau secara deskripsi ya deskripsikan berdasarkan teks kah dalam bentuk deskripsi angkakah tadi gitu ya. Silakan gitu. Apakah dia kualitatif atau kuantitatif? Ya di sini jelaskan gitu. Kalau ini kebetulan kita secara kualitatif gitu ya mendeskripsikan. Ini kan hasilnya semuanya adalah hasil deskripsi gambar gitu kan. Di sini kita nggak ada kuantitatif gitu tadi kan. Berarti kita di sini kesimpulannya juga secara deskriptif aja gitu. Gitu. Kita ceritakan aja hasilnya apa gitu. Gitu. Kecuali nanti kalau misalnya contoh aplikasi saya ini sudah saya terapkan, terus saya analisa dengan misalnya tingkat kenyamanan penggunaan gitu kan. Iya betul. Nah, itu kan sudah berarti nanti ada kuesioner, ada ngolah data gitu kan. Nah, sudah berbentuk angka kan, berarti angka-angka
berarti rata-rata misalnya kepuasannya berapa, itu nanti baru di sini angka-angka kita taruh gitu. Tapi kalau kita masih berbentuk perancangan, ya udah hasil perancangannya apa gitu. Gitu. Oke, berarti disesuaikan dengan penelitian kita ya, outputnya itu. Iya, betul. Apakah kuantitatif atau kualitatif tadi ya, Pak Bro ya? Iya, jadi simpulannya ya simpulkan saja secara deskriptif gitu tadi ya, deskripsi menceritakan seperti ini gitu kan. Nah, atau secara tadi kalau dia angka-angka ya masukkan angka-angkanya gitu. Gitu. Oke. Contoh sederhana ya, contoh sederhana. Nah ini kan tingkat penggunaan nih, kenyamanan ya pengguna. Oke ya, berarti ini kan tingkat kenyamanan. Berarti apa? Kesimpulannya adalah mana kesimpulannya? Nutup. Kayaknya Pak Bro. Penutup di ke sini. Oh iya, di penutupnya itu benar ya, di penutupnya. Di penutupnya ini disimpulkan bahwa ini hasil pengolahan kuesioner gitu. Jadi ini lebih ke karena dia pengolahan kuesioner gitu. Terus hasilnya bagaimana, diterima apa enggak gitu ya. Nah ini karena tadi adalah tingkat kenyamanan penggunaan gitu ya. Nah itu seperti itu. Jadi tergantung kesimpulan itu bisa kita tarik apakah deskriptif dengan kata-kata tadi, dengan menceritakan atau dengan bermain angka. Karena hasil penelitian kita itu adalah angka-angka gitu kan. Oke, gitu bro. Singkatnya seperti itu. Itu ya Pak Bro ya. Tadi yang ini kan kita lihat ada perbedaan format ya, template ya. Yang satu bahasanya itu simpulan, yang satu penutup ya. Penutup ya, beda-beda. Tergantung tadi, ingat yang poin pertama saya tadi. Kita harus tahu dulu template-nya apa gitu kan. Ini kan ada yang kolom tuh kan. Nah, gitu. Berarti jangan terpatok dari satu. Contoh ini kan teman-teman kan di sini nonton video kita itu template-nya tadi yang pertama ya. Iya. Berarti mereka itu ya harus tadi ya sesuai dengan trik kedua Pak Bro. Saya masih ingat trik kedua ya, betul. Menyesuaikan template ya. Iya. Jadi gini nih, ini nih Bro nih saya harus jelaskan sedikit lagi. Ini kan ada abstrak nih, ada abstrak bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu kan. Betul. Template yang lain juga kadang hanya bahasa Indonesia saja, ada yang hanya bahasa Inggris saja nih, gitu. Jadi itu makanya tadi saya katakan trik pertama adalah harus melihat template-nya dulu gitu. Oke, gitu bro. Kita lanjut? Oke, lanjut berarti terakhir nih. Oke, lanjut terakhir daftar pustaka nih. Nah, daftar pustaka tergantung juga dari template jurnalnya, apakah sudah menggunakan sudah konsep manajemen citasi. Manajemen citasi itu bisa menggunakan seperti Mendeley tadi gitu ya. Atau bisa juga dari misalnya contohnya dari Word-nya langsung gitu ya. Atau dari bawaannya. Oke ya. Dari insert add note-nya dan lain sebagainya. Ada juga banyak aplikasi untuk manajemen citasi gitu. Silahkan nanti. Nah, ikutin saja. Kalau dia minta Mendeley ya Mendeley. Kalau dia minta masih format manual seperti ini ya silahkan gitu. Ada aturan-aturan tersendiri nantinya gitu. Oke, itu saja mungkin untuk daftar pustaka. Tapi ingat, daftar pustaka ini nggak serta-merta semua yang ada di artikel kita, di skripsi kita itu kita masukkan semua ke artikel. Enggak. Kita pilih-pilih saja yang sudah kita gunakan gitu. Yang kita gunakan di mana nih? Yang kita kutip di pendahuluan sama metodenya gitu. Ini kan ada beberapa yang kita kutip tadi atau kita sertakan gitu ya, penelitian orang. Nah ini aja. Yang lain-lainnya kalau nggak dipakai ya nggak usah ditaruh gitu ya. Ini kan ada banyak nih. Iya. Kalau dilihat aja nih, ditarik sini. Oh ini hampir 2 halaman gitu ya. Oke, tapi di sini kan di daftar usaha saya cuman kalau nggak salah cuman 6 apa 7 tuh, 8. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu, 8 ya. Nah 8 saja gitu. Tapi yang lainnya tadi
banyak gitu kan. Jadi intinya adalah di daftar pustaka itu nggak semuanya yang kita buat deskripsi kita masukkan gitu. Jadi yang kita kutip aja atau yang penting-penting yang sudah masuk ke dalam ke dalam artikel kita gitu. Misal dari artikel kita sedang kutip, misalnya contohnya di sini nih. Kita lihat ya. Nih, kita lihat sini nih ada Somerville ya. Berarti harus ada di daftar pustaka gitu. Di sini kita kutip misalnya contohnya adalah Yahyuni nih. Berarti harus ada Yahyuni di daftar pustaka gitu. Gitu. Jadi ini ada Harahap, ada Ria. Ya harus ada di daftar pustaka, Harahap dan Ria. Ada Yahyuni tadi, kita lihat. Gitu daftar pustakanya. Nah, itu aja gitu, Ria tadi. Somerville, Yahyuni, Santi tadi ada Santi juga ya. Betul. Gitu. Nah, itu. Jadi intinya adalah daftar pustaka ini nggak serta-merta dari deskripsinya semuanya dimasukkan, tapi kita pilih apa yang kita gunakan saja di artikelnya. Oke, Bro Jordi, itu saja mungkin trik dan trip dari saya, tips dari saya. Intinya adalah ketika kita membuat sebuah artikel ilmiah, jangan lupa yang pertama adalah harus kita melihat contoh-contoh yang ada dulu gitu. Contoh-contoh yang mana nih maksudnya? Yang sudah terbit di mana tuh? Jurnal yang ya? Terbit di jurnalnya itu gitu. Jadi selain kita ngambil template, kita lihat juga artikel orang yang ada di jurnal situ gitu. Biar nanti kita tinggal modifikasi dari situ, bentuk seperti itu. Oh, seperti ini ya dibuat. Ya udah kita ngikutin gitu. Ketika kita ngikutin itu udah pasti lolos gitu. Oke, itu saja trik dan tips dari saya. Semoga buat mahasiswa-mahasiswa yang sedang galau ya, ingin membuat artikel ilmiah terjawab dengan apa yang kita buat hari ini ya, Bro ya. Betul Pak Bro. Oke. Mungkin tadi di daftar pustaka mungkin yang saya ingat juga nih Pak Bro, biasanya juga ada ketentuan ya dari template berapa tahun, terus minimal berapa referensi ya Pak Bro ya. Oh iya itu ada tergantung peraturan dari jurnalnya lagi gitu ya. Ada yang membuat misalnya contohnya jurnalnya itu misalnya di jurnalnya itu artikel ilmiah yang bisa disitasi itu hanya misalnya 5 tahun gitu ya. 5 tahun ke belakang gitu. Atau misalnya di jurnalnya itu buku yang bisa disitasi hanya misalnya 10 tahun ke belakang gitu. Ada juga dari template jurnalnya itu nggak mempersalahkan itu. Bisa yang tahun lama juga bisa. Ada yang Bebas, seperti ya? itu. Bebas. Tapi intinya tadi apa? Intinya adalah kita merujuk ke peraturan dari jurnalnya masing-masing gitu. Jadi artikel kita nanti kita terbitkan ya kita harus mengikuti aturan yang ada di situ. Gitu. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Tadi kita sudah melihat dan langsung mempraktekkan ya tips dan trik pembuatan artikel ilmiah. Jadi buat teman-teman yang sekarang sedang menyusun tugas akhir, skripsi, atau yang sudah selesai, udah nggak bingung lagi nih ya Pak Bro ya. Jadi kita sudah menjelaskan detail, sudah mulai dari ini ya. Kita tadi ada talk show dulu membahas apa itu artikel ilmiah dan jurnal. Teman-teman udah jangan bingung lagi. Terus tadi juga udah dikasih tips dan trik dari Pak Bro Esron bagaimana membuat artikel ilmiah, terus kapan harus membuatnya, di mana kita bisa terbitkan. Tadi ada beberapa jurnal ya, ada jurnal nasional, internasional dan lain sebagainya yang mungkin nanti akan kita bahas di konten berikutnya nih. Jadi buat teman-teman yang kalau penasaran dan ingin dibuatkan silakan komen di kolom komentar. Nanti kita akan buat, mungkin bisa mampir di Pak Bro Esron ya, Pak Bro Esron ya. Iya betul. Nanti kita akan collabs lagi di channelnya Pak Bro Esron. Mungkin itu aja ya, Pak Bro Esron. Terima kasih. Oke, terima kasih nih. Atas waktunya nih sudah. Iya, sama-sama. Kita ganggu malam-malam. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau gitu, mungkin ada kata terakhir dari Pak Bro. Oke, kata terakhir dari saya. Oke, ini untuk siapa nih? Untuk pemirsa ya kali ya? Pemirsa di rumah. Oke, pemirsa di rumah. Udah kayak ini aja ya. Di televisi ya?
Ini di YouTube. Oke. Oke, dari saya sih, saya hanya memberikan semangat gitu ya. Artinya ketika kita membuat sebuah publikasi, berarti artinya kita ingin memberikan ilmu kita ke orang gitu ya. Betul. Artinya jangan pernah bosan-bosan memberikan yang terbaik untuk orang gitu ya. Ketika kita memberikan yang terbaik buat orang, artinya artikel kita publikasi atau ilmu kita bagi, itu artinya adalah kita sedang berbagi gitu. Ketika kita sudah berbagi, nanti suatu saat kita akan mendapatkan juga hasil dari apa yang sudah pernah kita lakukan gitu. Artinya intinya adalah hidup ini apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Wis, semangat banget itu ya, mantap banget itu ya. Boleh dong kata-katanya. Ini Pak Bro kan ada semangat apa tuh Pak Bro? Oh iya, salam golan ya. Iya. Oke, baik, untuk semua pemirsa di sini, salam saya adalah seperti ini, oke. Salam golan gitu ya. Artinya itu adalah salam semangat gitu ya. Goal itu tujuan gitu ya. Salam golam itu artinya adalah salam pencapaian untuk kita semuanya. Mantap. Terima kasih Bro Jordi. Oke, terima kasih Pak Bro. Oke, gitu ya teman-teman. Iya. Jangan lupa untuk terus dukung channel J2 Project 18. Sekarang kita menuju 10.000 subscriber. Dan Estro Ricardo Nenggolan. Nanti langsung subscribe aja. Dan ini Pak Bro, kebetulan saya lagi ngadain giveaway ini. Wede. Jadi buat teman-teman yang mau ikut giveaway. Udah kayak Baim Wong ya? Udah kayak Baim Wong. Jadi karena kemarin saya udah sampai 1.000 subscriber, semoga Pak Bro menyusul. Oke, amin. Subscriber. Lagi ada giveaway nih, nanti sampai Oktober, nanti kita akan diumumin di awal Oktober. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk di like, di share juga, di komen juga, dan jangan lupa di subscribe. Sampai bertemu di video-video berikutnya. See you. Ya.